Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Setelah Habib Hasan dimakamkan kurang lebih 23 tahun, saat itu pemerintah Belanda bermaksud membangun sebuah pelabuhan di daerah itu. Pada saat pembangunan berlangsung, banyak sekali kejadian yang menimpa ratusan pekerja dan opsir Belanda sampai meninggal dunia. Pemerintah Belanda menjadi bingung dan heran atas kejadian tersebut dan akhirnya menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Rupanya pemerintah Belanda masih ingin melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut dengan cara pengekeran dari seberang. Alangkah terkejutnya mereka saat itu ketika melihat ada orang berjubah putih sedang duduk dan memegang tasbih di atas makam. Kemudian dipanggil beberapa orang mandor untuk membicarakan peristiwa tersebut. Setelah berembuk ataupun bermusyawarah, diputuskan mencari orang yang berilmu yang dapat berkomunikasi dengan orang yang berjubah putih yang tidak lain adalah Habib Hasan Al-Haddad. Setelah berhasil bertemu dengan orang alim yang dimaksud untuk melakukan khalwat, akhirnya dari hasil khalwatnya diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Apabila daerah ini mau dijadikan pelabuhan oleh pemerintah Belanda, tolong sebelumnya pindahkanlah saya terlebih dahulu dari tempat ini. Untuk memindahkan saya, tolong hendaknya menghubungi terlebih dahulu adik saya yang bernama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang bertempat di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil munajat ini, akhirnya pemerintah Belanda menyetujui permintaan Habib Hasan ataupun Mbah Priuk. Kemudian pemerintah Belanda dengan menggunakan kapal laut mengirimkan utusannya masuk orang yang alim yang bermunajat tersebut untuk mencari Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang berada di Ulu, Palembang. Ternyata menemukan Habib Zain di Palembang sangat mudah sebab beliau merupakan tokoh agama terkemuka yang sudah masyhur di daerah Palembang. Sehingga selang tidak lama kemudian Habib Zain dibawa ke Pulau Jawa untuk membuktikan kebenarannya. Setiba di makam kakaknya, kemudian Habib Zain melakukan khalwat dan dalam munajatnya menghasilkan kesimpulan yang bahwa makam ini adalah benar-benar makam saudaraku Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang sudah lama tidak ada kabarnya. Selama kurang lebih 15 hari lamanya, Habib Zain menetap untuk melihat suasana dan akhirnya jasad Habib Hasan ataupun Mbah Priuk dipindahkan di Jalan Dobo yang masih terbuka dan luas. Dalam proses pemindahan, jasad Habib Hasan ini masih dalam keadaan utuh disertai aroma yang sangat wangi. Sifatnya masih melekat dan kelopak matanya bergetar seperti orang hidup. Setelah itu, sang adik yakni Habib Zain meminta kepada pemerintah Belanda agar makam Habib Hasan itu dipagar dengan kawat yang rapi dan baik dengan diurus oleh beberapa orang pekerja. Pemerintah Belanda memenuhi permintaan tersebut. Setelah permintaan dipenuhi, kemudian Habib Zain meminta waktu 2-3 bulan lamanya untuk menjemput keluarga beliau yang berada di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Merekalah yang menyaksikan dan mengatakan jasad Mbah Priuk masih utuh dan kain kafannya masih mulus dan baik. Selain itu, wangi sekali harumnya. Di pemakaman itulah dikebumikan kembali jasad Mbah Priuk yang sekarang ini tepatnya berada di kawasan Pelabuhan P3 ataupun Terminal Peti Kemas Koja Tanjung, Kecamatan Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Setelah pemindahan makam Mbah Priuk, banyak orang yang berziarah ke makam tersebut, sebagaimana yang diceritakan oleh putra Habib Zain Al-Haddad, yakni Habib Ahmad bin Zain Al-Haddad. Kemudian selang beberapa tahun, Habib Zain Al-Haddad di Gang 12 Kelurahan Koja Utara kedatangan tamu iaitu Habib Ali Al-Haddad. Beliau ini orang yang menemani Habib Hasan ataupun Mbah Priuk yang selamat dalam perjalanan dari Ulu, Palembang ke Pulau Jawa, dan beliau menceritakan kejadian yang beliau alami bersama almarhum Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad beserta 3 orang biasa. Dari cerita itulah maka dijadikan manakib ataupun kisah sejarah makam keramat dan situs sejarah Tanjung Priuk dalam pelabuhan peti kemas di PK Koja Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut versi lain, Habib Hasan Al-Haddad merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai penyiar agama Islam yang bertempat tinggal di kawasan Tanjung Priuk. Beliau berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Awal mulanya Habib Hasan hijrah ke Pulau Jawa, tempat yang dituju beliau adalah Batavia, Jakarta. Dalam perjalanan menggunakan perahu layar itu, beliau banyak menghadapi gangguan dan rintangan, di antaranya di saat perahu yang beliau tumpangi hendak melintas dekat Batavia. Tiba-tiba perahu beliau dihantam badai besar. Perahu tergoncang hebat, semua perbekalan tumpah ke laut. Namun Habib Hasan selamat dari amukan badai sehingga beliau berhasil menapi dengan perahu yang ditumpanginya. Dan Habib Hasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan. Selama Habib Hasan di Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priuk, beliau semangat dalam melakukan dakwah agama Islam. Selain melakukan dakwah, beliau juga mendirikan majelis ta'lim dan membangun masjid di tempat itu. Mengikuti perjalanannya waktu, Habib Hasan wafat di tanah pertama kali beliau menginjakkan kakinya, yakni Tanjung Priuk. Untuk mengenang perjuangan Habib Hasan, para pengikutnya membangun makam yang diberi nama Makam Mbah Priuk, sekaligus membangun masjid untuk kegiatan majelis ta'lim. Sedikitnya sebanyak 1.500 orang pengikut Mbah Priuk melakukan pengajian di makamnya setiap malam, sehingga betapa melekatnya rasa persaudaraan antara pengikut dengan Mbah Priuk. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.